Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Zaima Abida, nomor absen 9 dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan PowerPoint tentang materi informatika kelas 10 semester 2. Informatika kelas 10 semester 2 mempelajari tentang yang pertama algoritma dan pemrograman bagian 1, yang kedua algoritma dan pemrograman bagian 2, yang ketiga dampak sosial informatika, yang keempat berpikir komputasi. Pada algoritma dan pemrograman bagian 1 menjelaskan tentang algoritma, notasi algoritma, peubah variabel atau peubah, dan yang terakhir ya serta input dan output. Algoritma. Algoritma merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis yang akan dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Notasi algoritma. Notasi algoritma merupakan salah satu bentuk cara mengekspresikan algoritma. Tidak ada aturan khusus dalam membuat notasi algoritmik karena tidak seperti bahasa pemrograman yang akan dieksekusi oleh komputer. Notasi algoritmik hanya menggambarkan alur langkah-langkah algoritma. Terdapat beberapa notasi algoritma yang umum digunakan yang berkaitan dengan pemrograman komputer, yakni bagan alir atau yang pertama adalah bagan alir atau flowchart. Flowchart menggambarkan alur instruksi atau tahapan yang akan dilakukan dari suatu algoritma. Notasi ini menggunakan bentuk geometris seperti persegi panjang, jejer jenjang, dan bentuk lainnya. Ada beberapa simbol yang biasa digunakan pada flowchart, seperti berikut. Ada simbol terminator yang merupakan simbol untuk mengawali atau mengakhiri program. Setiap flowchart harus diawali dan diakhiri dengan simbol ini. Ada juga simbol input atau output. Simbol ini menggambarkan masukan atau keluaran dalam program. Yang ketiga ada garis aliran program yang berfungsi menggambarkan aliran program. Yang keempat ada simbol proses yang berfungsi menggambarkan proses yang ada dalam program. Yang keempat ada decision atau percabangan. Ya, simbol ini menggambarkan pilihan selanjutnya dari kriteria yang ada. Serta juga ada simbol-simbol yang lainnya, seperti simbol punch card, simbol magnetic tape, simbol disk storage, simbol dokumen, serta simbol display. Berikut merupakan contoh penerapan flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Berikut langkah-langkah atau cara membuat nasi dengan menggunakan Magicom. Yang kedua ada pseudocode. Pseudocode merupakan notasi algoritmik yang lebih sering digunakan daripada flowchart karena pseudocode mempunyai kemiripan dengan bahasa pemrograman pada umumnya. Secara umum terdapat struktur yang biasa digunakan dalam menuliskan pseudocode. Suatu program terdiri atas yang pertama adalah bagian judul, yang kedua bagian deklarasi, dan yang terakhir adalah bagian algoritma. Bagian judul mewakili secara keseluruhan algoritma yang sedang dibuat. Pada bagian deklarasi digunakan untuk menyebutkan setiap nama-nama dari konstanta, variabel, prosedur, atau fungsi yang akan digunakan pada algoritma atau program.
Dan yang terakhir pada bagian algoritma merupakan bagian dari yang berisi instruksi dari algoritma yang akan dieksekusi. Selanjutnya, variabel atau peubah. Variabel adalah objek yang dapat kita manipulasi pada suatu program. Biasanya variabel akan digunakan sebagai pengganti dari suatu nilai yang belum diketahui secara pasti. Ada beberapa tipe variabel yang dapat digunakan, yaitu bilangan bulat, logika, bilangan desimal, karakter, dan string. Input dan output. Input. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk melakukan input variabel, seperti berikut. Yang pertama ada secara langsung, dan yang kedua menggunakan piranti masukan. Nilai variabel dapat diisikan secara langsung dengan tiga cara, yakni dari konstanta, dari variabel lain, dari hasil operasi dari variabel lain. Pada pseudokode dapat menggunakan tanda panah terbalik atau tanda kayak seperti kembali gitu untuk mengisikan nilai variabel. Sementara pada bahasa C dapat menggunakan simbol sama dengan. Pada menggunakan piranti masukan, pada pseudokode dapat menggunakan perintah read untuk membaca masukan dari piranti masukan. Sementara pada bahasa C dapat menggunakan snuff. Output. Pada pseudokode dapat menggunakan perintah write, sementara pada bahasa C dapat menggunakan perintah print. Yang kedua, mempelajari tentang algoritma dan pemrograman bagian 2. Pada algoritma dan pemrograman bagian 2 menjelaskan tentang pemilihan, pengulangan, dan array. Pemilihan. Pemilihan memungkinkan kita hanya mengeksekusi instruksi yang memenuhi syarat. Setiap kondisi pemilihan merupakan ekspresi relasional dan akan menghasilkan nilai boolean yang bernilai true atau benar dan false atau salah. Syarat kondisi terpenuhi jika nilai akhir yang dihasilkan adalah true. Untuk satu kondisi biasa menggunakan fungsi if. Dua kondisi menggunakan if else. Sedangkan jika lebih dari dua kondisi menggunakan if else bercabang. Jika kondisinya banyak tetapi sederhana, bisa menggunakan fungsi case. Pengulangan. Pengulangan berfungsi menjalankan beberapa instruksi kompleks secara berulang. Jenis pengulangan berfungsi yang biasa digunakan diantaranya yang pertama ada for, yang kedua ada while, yang ketiga ada dual. Pada pengulangan for, kita harus mendefinisikan secara spesifik inisialisasi awal dan kapan pengulangan akan dihentikan sebelum dieksekusi. Ada dua jenis for, yakni for menarik dan for menurun. While. Pengulangan while merupakan pengulangan kondisional, artinya pengulangan dapat dilakukan dengan syarat atau kondisi tertentu tanpa harus mendefinisikan secara spesifik berapa jumlah pengulangan yang akan dilakukan. While. Perbedaan while dengan while adalah pada pengulangan while saat pertama kali, aksi akan dilakukan terlebih dahulu kemudian dilakukan pengecekan. Artinya memungkinkan bagian badan utama yang menggantung aksi akan dieksekusi minimal sekali. Array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe yang sama antar tiap elemennya. Tiap elemen yang dapat digunakan yaitu integer, boolean, real, karakter, dan string. Akan tetapi, untuk kasus string, karena string merupakan sekumpulan karakter, maka ketika kita mendefinisikan suatu string, secara tidak langsung ini adalah array dari sekumpulan karakter.
3. Dampak sosial informatika. Pada dampak sosial informatika mempelajari tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta dampak perkembangan teknologi informasi di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut TIK yang digunakan secara tepat di berbagai negara terbukti berhasil membawa kemajuan yang pesat di berbagai bidang kehidupan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi hendaknya disadari oleh generasi muda Indonesia yang akan melanjutkan pengembangan bangsa di masa yang akan mendatang. Banyak sekali aspek yang terpengaruh dengan adanya teknologi yang terus berkembang, di antaranya di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial dan budaya. Dampak perkembangan teknologi di bidang pendidikan. Dampak positif. Sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar. Adanya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Membantu proses pembelajaran sehingga lebih cepat dan mudah diakses, serta ada dampak negatifnya. Yang pertama, terdapatnya berbagai macam situs-situs yang tidak mendidik dan membuat pengguna menjadi terpengaruh pemikirannya. Yang kedua, terdapat situs-situs yang menyebarkan berita bohong atau biasa disebut dengan hoax. Untuk implementasi teknologi di bidang pendidikan, yang pertama adalah e-learning, yang kedua ada e-book. E-learning atau electronic learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi, khususnya internet, dalam proses belajar mengajar. E-book atau electronic book adalah buku yang bentukannya digital atau elektronik sehingga sudah tidak menggunakan kertas. Buku elektronik hanya bisa dibuka dan dibaca melalui perangkat elektronik, seperti komputer, tablet, dan smartphone. Selanjutnya, dampak perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Dampak positif. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat, persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki, serta lapangan pekerjaan dan perdagangan semakin luas. Dampak negatif. Di bidang teknologi terjadi penyalahgunaan fungsi teknologi untuk hal-hal yang melanggar, seperti penipuan, perdagangan, dan kejahatan perbankan. Yang kedua, membuat masyarakat menjadi konsumtif karena semua barang dan kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih mudah. Implementasi teknologi di bidang ekonomi. Yang pertama, internet banking. Yang kedua, e-commerce. Yang ketiga adalah marketplace. Internet banking merupakan layanan perbankan yang dilakukan menggunakan internet. Kegiatan yang biasa dilakukan adalah memeriksa saldo, mentransfer uang, dan membayar tagihan. E-commerce atau perdagangan elektronik atau electronic commerce atau e-commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Marketplace adalah sebuah website atau aplikasi online yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Dampak perkembangan teknologi di bidang politik. Dampak positif. Yang pertama adalah demokratisasi.
Tujuan penggunaan teknologi informasi di bidang politik adalah adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Dengan e-government, maka demokratisasi bisa tercapai. Yang kedua adalah dampak ramah lingkungan. Dengan menggunakan teknologi informasi, menjadikan informasi yang disampaikan kebanyakan menggunakan media digital. Surat menyurat yang pada awalnya bertumpuk kini cukup dengan menggunakan email. Dengan demikian, penggunaan kertas dapat dikurangi. Yang ketiga, cepat, efisien, dan nyaman. Kegiatan komunikasi dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampainya berita lebih cepat. Yang keempat adalah politik internasional. Dalam politik internasional terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran tersebut. Kesadaran itu akan terwujud dalam bidang kerjasama ekonomi, sehingga regionalisme akan melahirkan kekuatan ekonomi baru. Selanjutnya adalah dampak negatif perkembangan teknologi di bidang politik. Yang pertama adalah biaya. Walaupun politik yang menggunakan kemajuan teknologi informasi dapat membuat pengeluaran yang lebih sedikit daripada konvensional, namun dalam pembangunan infrastrukturnya akan memakan biaya yang mahal. Yang kedua, jangkauan akses. Pada saat ini, tidak semua orang merasakan kemajuan teknologi. Bagi warga yang berada di pedalaman, akan sulit untuk mengakses website, blog, atau video streaming tentang statistik tentang politik di Indonesia. Yang ketiga adalah transparansi. Di beberapa negara maju, banyak masyarakat yang akhirnya meragukan berita-berita yang diterbitkan oleh negaranya sendiri, karena yang menulis cerita tersebut bisa saja negara sendiri. Kecurigaan akan modifikasi berita dapat terjadi. Yang keempat adalah privasi. Negara memerlukan informasi dari warganya. Jika negara harus meminta informasi, maka privasi dari seseorang semakin sulit untuk dijaga. Selanjutnya, contoh implementasi teknologi di bidang politik. Yang pertama adalah konferensi video. Yang kedua adalah e-government. Konferensi video atau video conference adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. Konferensi video bisa digunakan untuk rapat jarak jauh, membuat rapat menjadi lebih efektif, efisien, dan lebih cepat. E-government atau electronic government atau elektronik pemerintahan yang biasa dikenal e-gov adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik. Penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, dampak perkembangan teknologi di bidang sosial. Dampak positif. Yang pertama adalah menjunjung tinggi pelaksana hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang keempat, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dampak negatif. Yang pertama adalah menjamurnya produksi bajakan, seperti film bajakan dan musik bajakan dalam bentuk kepingan CD atau DVD. Yang kedua adalah rasa kekeluargaan yang berkurang dengan adanya jiwa individualis. Yang ketiga, kesenjangan sosial semakin tajam. Yang keempat, budaya-budaya tradisional akan tergeser oleh budaya lain. Yang
Kelima, terjadinya alkulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. Yang terakhir adalah mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Cara implementasi teknologi di bidang sosial. Yang pertama adalah jejaring sosial, yang kedua adalah media sosial. Social networking atau jejaring sosial merupakan sebuah layanan internet yang ditujukan sebagai komunitas online bagi orang yang memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan pada bidang tertentu, atau kesamaan latar belakang tertentu. Contohnya situs social networking yang populer saat ini antara lain Facebook, Instagram, dan Twitter. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, berdiskusi, memberikan informasi yang menerbitkan sesuatu pada blogspot, forum, aplikasi chatting, dan jejaring sosial. Blogspot, jejaring sosial, dan forum merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dampak perkembangan teknologi di bidang budaya. Dampak positif. Yang pertama adalah perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dunia bisnis. Bahkan perubahan perilaku ke arah perilaku sebelumnya yang merupakan pekerjaan pria semakin menonjol. Sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, semakin banyak wanita memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Yang kedua adalah meningkatkan rasa percaya diri. Kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa. Yang ketiga adalah tekanan kompetisi yang tajam. Di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Dampak negatif. Yang pertama adalah kerusakan moral di kalangan warga masyarakat. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada pemenuhan keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Yang kedua, kenakalan di kalangan remaja semakin meningkat. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuk, seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. Yang ketiga adalah kehadiran komputer mengubah pola interaksi antar manusia. Komputer terhubung dengan internet telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Chatting, media sosial, email telah membuat orang asik dengan kehidupannya sendiri. Kini semakin banyak orang menghabiskan waktunya sendiri dengan komputer. Melalui aplikasi chatting, semua orang dapat berkomunikasi atau mengobrol kapan saja. Selanjutnya adalah berpikir komputasi. Pada berpikir komputasi menjelaskan tentang dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Berpikir komputasi terdiri atas beberapa proses, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga algoritma. Dekomposisi merupakan pemecahan masalah kompleks dan besar dengan cara memecahkannya menjadi submasalah yang lebih kecil. Pengenalan pola dilakukan untuk melihat kemungkinan solusi yang sama dalam pemecahan masalah. Abstraksi digunakan untuk menentukan dan menemukan karakteristik yang penting dari suatu masalah dengan membuang karakteristik yang tidak penting.
pada algoritma merupakan urutan instruksi dalam penyelesaian masalah. Walaupun keempat pilar tersebut merupakan inti dari berpikir komputasi, tetapi kita tidak perlu menggunakan keempat pilar tersebut secara bersamaan dalam menyelesaikan suatu masalah. Permasalahan yang sederhana mungkin tidak perlu kita lakukan dekomposisi, karena pada dasarnya permasalahan yang akan kita selesaikan sudah cukup sederhana untuk diselesaikan. Pemilihan dari keempat pilar tersebut tergantung pada masalah yang ingin diselesaikan.